Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Gimana, Jutek? Ya, Kita kan sudah tahu keadaannya, PK-nya ditolak. Ya, kalau hakim itu kan kalau pakai landasan hukum apapun yang diputuskan pasti ada landasannya. ya, Yang terbukti menjadi tidak terbukti suka ada landasannya. Yang tidak terbukti menjadi terbukti selalu ada landasannya. Kan hakimnya juga punya kebebasan untuk memutuskan. ya. Kita belum dapat salinan Salinannya aslinya. belum? Belum dapat. Hari ini rencana tim ke Jakarta. Mm-hmm. Tim Jakarta lagi ke Mahkamah Agung. Barusan kami komunikasi. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan salinannya. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya. Kalau secara kasat mata kan saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh tim dan kita ini kan sudah luar biasa ya. Kalau kita membaca dari press conference-nya Mahkamah Agung kemarin, bahwa tidak ditemukan ada novum, bukan itu novum, katanya tidak ada kekhilafan hakim, tidak ada pertentangan, tidak ada judek faksinya dan juga jurisnya. Ini aneh gitu ya buat kita kan. Tentu kita akan ambil langkah. Banyak langkah sebenarnya kita bisa lakukan kan. Setelah kita mempertimbangkan, ini kan sudut pandang dari majelis hakim yang kita lihat ya. Bahwa pandangan majelis hakim mengatakan itu bukan novum, kita lihat apa pertimbangannya. Mengatakan bahwa itu tidak ada kekhilafan hakim, apa pertimbangannya. Nanti kita lihat baru kita ambil langkah. Ya, kalau dari sisi teori hukum kan saya tidak begitu menguasai. Walaupun kemarin ikut ujian pengacara. Oh iya. Tetapi kan dari sisi aspek logika yang kita temukan di lapangan, yang kita dalami, yang kita jalani, kan bisa sederhana saja kan, bahwa pelaku utamanya yang hari ini masih buron itu kan ada 3 kan. Dari 3 itu kemarin dituduhkanlah pada Peggy. Peggy-nya sudah dibebasin di pra-peradilan kan gitu. Nah kemudian yang 2 lagi siapa nggak jelas. Kan dari situ aja udah ada kekacauan dalam penetapan, dalam putusan. Kalau menurut saya ya, walaupun fakta kemudian Aep, Dede yang jadi saksi kuncinya Dede mengakui berbohong. Gimana kan kita? Kan putusan harus diterima oleh akal sehat. Apa kita ini sakit? Jadi makanya kita melihatnya Kang Deddy. Saya sekali lagi karena kita belum bisa baca pertimbangannya. Kalau kemarin kan hanya kita lihat keterangannya hanya dari sisi formil. Sisi formil yang dipersoalkan kan dari KUHP 263 ayat 2 itu syarat untuk PK. Yang katanya novum itu bukan novum, kekhilafan itu tidak ada, kan gitu kan, pertentangan putusan tidak ada. Kalau menurut saya kan itu hukum ini kan ada formil, ada material. Nah, formil kalau belum masuk kepada material pokok perkara. Kalau masuk ke pokok perkara, harusnya hakim itu kan sama ya. Dalam mempertimbangkan, kami ketika sekolah hukum dulu Kang, diajarkan bahwa hakim itu harus menggali sumber nilai sosial, nilai hukum yang berkembang dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dan ini saya lihat di tengah masyarakat ini berkembang ini kan ada rasa ketidakpuasan, rasa keadilan yang tercabik-cabik oleh masyarakat nih. Ya, secara logika, aspek logisnya, aspek sosialnya dan segala macam ini kan harus dipertimbangkan. Saya lihat majelis hakim apakah nanti masuk di dalam pertimbangannya kami nggak tahu. Tapi yang kita lihat ini dia mengurainya dan melihatnya itu dari sisi
formil, Formil. ya sistem beracaranya, ya KUHP 263 ayat 2 itu yang menjadi pegangan hakim kan majelis, bahwa ini tidak terpenuhi, tidak penuhi. Padahal kalau kita masuk ke material, kalau formil pun kita uji nih Kang, ya HP-nya Widi yang kita ekstrak itu kan 2 minggu kita tahan ahli forensik Pak Rismon itu, ya Sianipar di Cirebon itu 2 minggu kita tahan dia untuk kita minta tolong untuk mengekstraksi atas seizin pengadilan. Itu belum pernah sama sekali disentuh. Kita hadirkan, kita ingin membuktikan 15 menit sebelum banyak orang di TKP, ya itu masih bercakap-cakap Vina, dan orang yang mengatakan itu suara Vina, rekamannya ada bahwa itu handphonenya Vina, betul. Itu nggak dianggap novum, kan aneh. Ya, Dede yang mencabut keterangan, kan ini kan akibat keterangan Dede dan Aib nih kan. Nah, salah satu berbohong nih. Kan berarti kita nggak katakan Dede yang benar lah. Anggaplah ini salah satu pasti berbohong. 2 kan tadinya bersama-sama. Sekarang Dede mengatakan itu berbohong. Itu tidak benar. Berarti kan harus diuji kan bahwa ini ada masalah. Pertanyaannya adalah kan perlu novum. Ya. Ya kan? Apakah pelaporan terhadap Dede dan AF itu bisa didorong kemudian menjadi novum? Itu yang akan kita lakukan. Jadi laporan polisi kita, pidana kita itu adalah terlepas dari putusan Mahkamah Agung kemarin. Karena ini Aib dan Dede memberikan kesaksian awal peristiwa itu, bersama-sama melihat peristiwa itu adanya kejar-kejaran, timpukan batu, dan juga pembunuhan peristiwa itu terjadi. Tapi di bawah sumpah Dede kemarin kita hadirkan di PK bahwa dia sudah menyatakan itu berbohong. Ya, terlepas nanti di sumpah itu dipakai polisi atau tidak di bawah persidangannya, polisi sekarang ini karena kita sudah laporkan memberikan keterangan palsu, harus memproses ini pidana murni. Harus memproses ya, apakah laporan kita kepada Aib dan Dede itu betul nggak? Kan salah satu pasti ada yang berbohong nih kan. Nah, kalau ini ternyata betul yang berbohong itu katakan Aib dan naik ini jadi sidik, lalu nanti putus dari Inkra, ya putusan Inkra ini akan menjadi novum yang sangat kuat untuk PK kedua. Pertanyaannya, mungkinkah Aib dan Dede bisa berproses? Inilah yang kita harus kawal. Makanya dalam waktu dekat tim hukum ini akan memikirkan berbagai cara kan. Kita akan coba beraudensi dengan Pak Kapolri, itu yang pertama. Kita akan bersurat nih, ya segera untuk minta audensi dengan Pak Kapolri, ya bahwa Pak Kapolri kami ingin mendapatkan beraudensi. 2 hal yang ingin kita dapatkan lah. Pertama adalah kita ingin bertanya, tim khusus, tim yang dibentuk oleh Kapolri yang dijanjikan akan disampaikan ke masyarakat, kapan itu akan diungkap hasil kerja tim khusus itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin meminta Kapolri ya memperhatikan dan memberikan prioritas kepada kasus laporan Aib dan Dede dan juga terhadap Pak Rudiana itu untuk segera apa keputusannya, apakah ada unsur pidana naik jadi sidik lalu berproses supaya ada kejelasan hukum buat kita. Karena menurut kami ini adalah sesuatu pidana murni yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung. Rudiana dan kawan-kawan yang kita laporkan diduga melakukan penyiksaan itu menurut saya kan sudah jelas sekali. Putusan etiknya kepada anggota yang melakukan penganiayaan itu, katakan bukan anggota Rudiana, siapapun lah itu di situ, ya itu ada jelas bahwa itu polisi pun sudah mengakui, sudah pernah diperiksa secara kode etik, ya kan. Kemudian yang kedua, bahwa apakah cukup sampai di kode etik, ya kan harus dikembangkan dong oleh penyidik, karena para terpidana mengatakan bukan orang itu yang melakukan penyiksaan, ini ada diduga Pak Rudiana dan kawan-kawan, harus diselidiki dong benar apa tidak. Nah, kalau ini naik maka 2 ini akan bisa jadi novum, ya Kang Deddy. Kemarin kami sesudah bersama dengan keluarga kita nonton bareng di salah satu hotel itu di Cirebon. Kami datang ke lapas, kami bertemu dengan 7 terpidana itu, Kang Deddy. Mungkin saya belum lapor ke Kang Deddy ya, bahwa kami sampaikan ada banyak langkah terbuka, kami tenangkan mereka bahwa ini bukan kiamat, bahwa langkah hukum kita masih banyak, proses hukum ini harus dilawan dengan langkah hukum, kita tidak bisa melakukan lewat di luar hukum.
bahwa langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Saya jelaskan sama mereka, mulai dari gerasi, abolisi, amnesti, saya bilang. Kemudian kita bisa PK2, PK3. Saya jelaskan satu demi satu. Begitu baru saya bahas tentang gerasi, saya bilang ketika kita mau mengajukan gerasi, Kang Deddy, saya bilang ini harus ada pengakuan bersalah dari para terpidana, bahwa Anda mengakui melakukan pembunuhan itu, lalu meminta gerasi kepada Presiden. Mereka langsung spontan, Kang. Ini yang membuat saya kemarin di lapas terenyuh, dan ya secara kemanusiaan saya teriba lah ya, bahwa karena kita menangani ini kan pakai rasa, Kang, ya, bahwa mereka katakan kalau itu Pak yang dilakukan kami tidak mau, biar kami busuk, biar kami mati sampai ada di penjara. Saya katakan ini kalau kamu nggak gerasi ini kamu nggak akan bisa keluar loh seumur hidup. Nggak mau katanya. Biar kami busuk katanya dalam di dalam penjara. Kalau gerasi kan sudah jelas mereka menolak, Ya. karena mereka tidak bersalah, kan, Ya. dalam pengakuan mereka, kan. Ya. Nah, kemudian upaya hukum lain apa sih yang bisa membebaskan mereka? Karena kan yang jadi beban pikiran saya itu penjara seumur hidup itu. Ya. Jadi pemilihan langkah kepada eksekutif ya itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Selain gerasi ada namanya abolisi. Abolisi ini adalah mengesampingkan Putusan. pidana yang dia perbuat. Ia mengesampingkan putusan Ya. pidana. Kan pidananya tidak dilakukan dalam Betul. keyakinan kita, kan Ya. gitu loh. Putusan pidananya ada, Ya. pidananya tidak pernah ada dalam keyakinan kita. Ya, artinya ini adalah bahwa kebijakan presiden mengesampingkan lah semua, baik yang sedang berjalan pidananya ataupun yang sudah ada putusan. Ya, ini kita lagi pikirkan apakah langkah ini yang baik, kita kajilah waktu. Kemudian amnesti, Abolisi kewenangan presiden. kewenangan presiden dan izin dari konsultasi dengan Mahkamah Agung dan DPR RI. Ya. Itu abolisi, begitupun amnesti juga demikian, ya, hasil mendengarkan pendapat lah dari Mahkamah Agung. Seperti yang sekarang dilakukan. Ya, ya. Amnesti ini adalah bisa amnesti kelompok dan individu, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita berkali-kali. Ya, kalau yang HAM, yang tahanan politik itu udah jelas amnestinya ya. Kasus Aceh, kasus Papua dan beberapa terpidana lain yang diamnesti diampuni secara individu oleh negara atas pertimbangan politik dan pertimbangan sosial, itu juga bisa. Ya, ini kebijakan ranahnya ada di eksekutif, di Ya, jadi pemerintah. langkah hukum itu satu, gerasi itu tidak mungkin. Ya, Karena harus mengaku. para terpidana tidak mau mengakui sebuah perbuatan yang dia tidak lakukan. Ya, Yang kedua amnesti, abolisi. ketiga abolisi, Ya. dan yang keempat PK kembali. Iya, PK kembali. Kalau ada novum Ya, baru. betul. Nah, novum baru itu diantaranya mendorong pelaporan yang sekarang di Mabes Polri bisa berjalan, Betul. agar nanti ada putusan pengadilan yang tetap Betul. yang menyatakan Dede melakukan sumpah palsu Betul. atau berbohong, karena Dede dulu kan nggak disumpah. Betul. Dede berbohong, kesaksiannya bohong. Sebenarnya yang paling logis hukum adalah ini. Ya. Kalau ingin mengejar sebuah kebenaran. Iya. Saya memang ya kemarin saya juga sudah lapor ke Bang Oto, dan kami tim juga sudah berdiskusi. Ya. Bang Oto arahkan ya tunggulah putusan, kita baca, kita lihat apa yang dalam pertimbangan majelis, baru kita putuskan langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi kami makanya mengejar hari ini untuk kepada Mahkamah Agung sesegera mungkin, karena ini kan tanggal 20 itu adalah hari terakhir dari pengadilan beraktivitas. Nanti akan beraktivitas lagi tanggal 6 Januari. Jadi libur semua ini. Jadi kami akan coba kejar. Dalam masa libur ini kami akan pelajari ya. Dalam Januari pun kita akan berkirim surat
kepada Kapolri, kita akan minta audensi, kepada Komisi 3 kita akan audensi, kita akan sampaikan memohon kita berbincang lah kan gitu kan, kira-kira sarannya ini ada kasus yang mendapatkan perhatian, rasa keadilan masyarakat ada terganggu, ini bagaimana gitu kan, kita akan jelaskan secara hukum formil kita sudah tempuh, tetapi rupanya majelis hakim memakai kacamata formil gitu kan, tidak memakai kacamata lain. Padahal hukum itu kan kita diajarkan, hukum itu dinamis, hukum itu bertumbuh, berkembang, dan bahkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat itu bisa menjadi hukum bagi formil gitu kan, tapi itu tidak digali rupanya, Kang Deddy. Ya, saya tidak mau ngajarin para hakim agung dan dokter-dokter yang hebat-hebat di sana, tetapi ya kita hanya mengingatkan bahwa sekolah kita sama, ilmu kita sama, ilmu hukum ya sama-sama. Saya rasa prinsip-prinsip asas hukum itu, bahkan di dalam asas hukum Kang Deddy, kalau ada keraguan sedikit saja oleh hakim yang memutus, ya, hakim itu harus memutus yang menguntungkan terdakwa. Ya kan, kita kalau berkaca pada kasus ini kan ada dua hal yang berbeda yang dilakukan oleh hakim. Ya. Yang pertama, kalau di kasus 7 terpidana, hakim sangat berargumentasi pada aspek-aspek yang formil. Tapi untuk kasus anaknya, Ya, Pak yang Edward Tanur, itu hakim menyampaikan aspek-aspek yang formil, yang sudah jelas ada CCTV-nya, yang sudah jelas ada segala halnya. Kan kita ini kadang-kadang pusing, jadi kan ada hal yang mesti dibebaskan, tidak dibebaskan, diberatkan, ada hal yang semestinya diberatkan, dibebaskan, dan semuanya punya landasan. Jadi kalau menurut saya sih, ilmu hukum yang tertinggi itu adalah hati. Jadi Kang Deddy, saya boleh bercerita sedikit ya. Kita bukan mau bersedih ya. Kita tetap semangat, apalagi kita menolong mereka. Iya. Kan? Kemarin tuh Kang, waktu malam saya mendapatkan info ada pengumuman dari Mahkamah Agung. Saya mendapatkan itu kira-kira pukul 21. Saya nggak berani sebar dulu, saya cek dulu ke Mahkamah Agung, ke Humas, betul nggak? Oh betul, ada press conference. Kami setelah yakini betul, kami sudah persiapkan tim hukum, dan saya berharap tadinya kita kemarin itu Kang, kami terpikir saya ada janji kepada para terpidana akan bawa makan empal gentong, cari di Ya, mana. kalau bebas besok dijemput. Ya, dijemput. Saya sudah makan. saya sudah siapkan tim itu untuk di Jakarta untuk menjemput administratif di Mahkamah Agung itu. Saya arahkan teman-teman tim, kita standby ya sampai mereka keluar kalau putusannya bebas. Jangan tunggu aspek formil bahwa dikirim dulu ke pengadilan oleh Mahkamah Agung, lama saya bilang. Sehari pun bernilai mereka di dalam pengadilan. Itu yang kami pikirkan Kang. Nggak terpikir kami sama sekali. Dengan semangat kami nyanyi-nyanyi di mobil menuju ke Cirebon itu Kang. Sampai jam 9.30, jam 10 itu kami lihat ada tayangan media sosial muncul. Saya aneh Kang. Ada tribun. Ya, saya aneh itu. Karena undangan itu 12.30, jam 13. Jam 10 itu sudah muncul. Saya aneh. Langsung kami lemas. Jam 11 kami cek dan ternyata betul. Dan kami nggak terpikir secara formil maupun material, harusnya menurut kami Kang, yang memberikan kesaksian ahli di persidangan PK di kasus kita ini bukan orang-orang yang biasa loh. Ketua Perkumpulan Guru Besar Ahli Pidana se-Indonesia, Profesor Solahuddin itu, ya. Ada Pak Muzakir, ada Pak Alsmi, begitu banyak ya, begitu banyak ahli-ahli pidana, profesor-profesor, begitu banyak komentar tokoh. Ya. Ini kan masyarakat berkomentar, ahli banyak berkomentar. Ini kalau masyarakat merasa ini tidak aneh, tidak ada keanehan maksud saya, bahwa ini mereka ada pembunuh, nggak akan mungkin kita juga akan simpati, masyarakat akan simpati. Tapi ini kan begitu banyak dukungan. Hati manusia yang digerakkan itu tidak mungkin bisa digerakkan oleh buzzer. Ya. Hati manusia itu digerakkan oleh nilai. Jadi walaupun buzzernya digerakkan luar biasa, tapi kalau itu bukan kebenaran, nggak akan bisa menjadi sesuatu yang besar.
Ini prinsip ya dalam komunikasi. Nah, yang ini kan yang kasus Vina itu ya memang tergerakkan oleh hati. Ya, saya juga dulu ngambil resiko apapun hanya untuk mempertaruhkan ini, dan ya hari ini saya ya menyampaikan ya pada keluarga terpidana, saya mohon maaf, dan teman-teman ya belum bisa mewujudkan apa yang menjadi impian. Tetapi kalau dari sisi kita bekerja, kan kita sudah bekerja melakukan apapun dan mengerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki. Tapi kan putusannya bukan kita yang punya, putusannya orang lain. Ya, tetapi saya selalu punya keyakinan dalam hidup itu tidak ada masalah yang tidak ada akhir. Ya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, dan saya selalu meyakini bahwa kebenaran akan menemukan jalan, walaupun sulitnya luar biasa. Jadi kita tidak mesti putus asa. Jalan masih terbuka. Pertama, jalan formil bahwa mereka tidak bersalah, yaitu PK kembali. Nah, kemudian jalan lain yang menyampingkan putusan Mahkamah Agung tetapi mereka dibebaskan, ya amnesti dan abolisi. Itu kan jalan politik, Ya. bukan jalan hukum. Ya, saya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Sini. Yang mohon maaf. Iya, sini Nihyang dulu. Yang Nihyangnya ganti baju dulu ya kalau mau pergi. Hei, Nihyang, ganti acuk dulu. Ya, ganti acuk dulu. Salam dulu. Salam. Ya, salam dulu ke sini salam dulu. Kadi salam dulu. Kadi salam dulu ke ayah. Salam dulu sini. Rumahan, Salam ya. kita. Nah, salam dulu Om Kita. Rumahan, ya. Sini. Ayah. Ada. Kan mau ke Purwakarta. Nah. Dah, ganti baju dulu. Sekarang mau berangkat habis ini. Nanti ketinggalan, ya. Ganti baju dulu. Ya semoga aja lah kita ada jalan. Dan saya yakin betul ada jalan. Ada jalan. Kalau saya sih pengennya mereka bebas dan dibuktikan tidak bersalah. Mudah-mudahan aja gitu ada sesuatu yang bisa melahirkan novum baru. Apakah kasus Aep dan Dede berproses sampai ada vonis pengadilan yang menyatakan bahwa Dede berbohong, gitu kan? Aep berbohong, gitu ya. Mudah-mudahan, saya selalu yakin bahwa ini akan ada jalan. Dan ya yang di dalam, kalau kita kan hanya bisa ngomong semoga sabar, ya mereka sudah sabar lama. Ya Bu, ada yang disampaikan Bu. Saya mohon maaf loh sama Ibu dan yang lain. Ya, kami dari keluarga yang minta maaf sama Bapak sama Pak Jutek. Jadi ke bawah-bawah. Enggak. Dan kalau bisa sih kami akan ketemu Bapak Presiden, mau minta tolong bebaskan mereka. Kami nggak ingin ganti rugi, kami hanya ingin mereka bebas. Itu aja Pak. Ya kan Pak Oto itu wakil menteri koordinator hukum dan HAM. Ini pas. Ya semoga saja, karena kalau yang punya hak untuk memberikan saran dan pendapat kepada presiden bukan saya. Yang punya hak untuk memberikan saran dan pendapat adalah Pak Oto dan Pak Yusril, ya kan? Dan Menteri HAM dan Menteri Hukum kan. Dan nah ini mudah-mudahan lah, karena Pak Oto itu Wamenko Hukum dan HAM, ya dia kan punya kesempatan bertemu dengan presiden untuk menjelaskan kasus ini. Tetapi ya itu alternatif yang kedua. Tapi alternatif yang pertamanya adalah semoga ada novum baru itu, dengan berprosesnya orang yang berbohong, yang melakukan rekayasa bisa berproses sampai ada putusan pengadilan. Kalau untuk laporan Aep dan Dede yang di Mabes Polri Bu, kami yakin 100% pasti akan berproses dan akan naik. Nggak mungkin akan bisa dihentikan. Kenapa? Karena Dedenya sudah mengatakan itu bohong. Aibnya masih bertahan, ya kan? Ini nggak mungkin. Kalau ini sampai stop, kami akan lakukan langkah apapun.
gitu. Nggak mungkin stop ini, karena saya yakin ya Makasih. 100% pasti Ini akan sama naik. dengan orang saya mencuri, Ya. saya nyuri, Ah. saya nyuri, ini orang yang nyuri ngaku. Satu nggak ngaku, yang satu nggak ngaku. kan harus dibuktikan mana yang betul gitu kan. Itu tugas polisi, itu dasarnya. Ya, ya. Itu dasarnya. Saya nyuri, yakin, saya gitu. nyuri nih, saya nyuri. Masa saya nyuri nggak dihukum? Saya minta dihukum karena saya nyuri. Kemarin itu kami mendengar bahwa ini kenapa lama Kang Didi diproses di Barreskrim. Saya menghargai teman-teman di sana. Mereka tidak mau mengganggu proses PK yang sedang berjalan, infonya, ya kan. Dan juga walaupun alasan yang lain katanya banyak perkara yang sedang ditangani oleh teman-teman Barreskrim. Tapi PK sudah selesai, putusan sudah dibacakan, nggak ada alasan lagi bahwa itu akan mengganggu PK dan apa. Itu sebabnya kami mau ketemu Pak Kapolri, kami akan dorong juga ke Komisi 3 untuk mengawal ini. Kami akan bertemu dengan Pak Menko, dengan Pak Yusril, dengan Pak Wamenko. Nanti kami akan beraudensi secara resmi, ya kan, bahwa kami minta ini diperhatikan, gitu kan, diminta diperhatikan. Ya, satu ya kasus tentang Aib dan Dede, saya jamin pasti harus ada naik ke sidik. Nggak mungkin mereka bisa stop. Kenapa? Karena salah satu ini berbeda pendapat kan. Dede mengatakan dia bohong, ya, bahwa saat itu disuruh berbohong. Aib masih bertahan bahwa itu benar, kan harus diuji nih. Nggak mungkin stop logika hukumnya. Kalau ini stop, kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi sebagai langkah hukum pasti kami akan lakukan banyak langkah. Gitu kan. Saya pikir bahwa itu bisa jadi pintu masuk Novum gitu. Iya. Gitu. Ya paling utama juga ibu harus sangat berbahagia ya, di balik kesedihan, keputusasaan ya kan, rasa sakit, rasa terzolimi, karena punya tim kuasa hukum yang betul-betul dengan hati, semangat, bukan karena ada sesuatu, memang karena panggilan jiwa. Kita ini kalau hukumannya 20 tahun mungkin udahlah, Ya. kita berharap pengurangan hukuman saja gitu loh. Tapi karena seumur hidup aja sebenarnya yang membuat jiwa ini terketuk. Gitu. Jadi memang saya kebetulan cocok dengan Kang Deddy bahwa sama-sama kita memberikan tim kita ini yang terlibat ya, bahwa kita punya perhatian yang sama untuk kepada masyarakat. Seperti hari ini ya, masih ingat yang diangkat oleh Kang Deddy kasusnya Pak Dadang yang karyawan pos itu, ya kan? Negosiasi nggak selesai ketika dilimpahkan ke tim hukum. Hari ini berproses hukum. Hari ini pagi ini lagi sudah naik berjalan ke penyidikan. Kita bikin LP. Dan di Polda hari ini sudah naik ke penyidikan dan kami akan kawal. Karena kenapa? Kami lihat rakyat kecil nggak boleh lagi nanti Kang akan disakiti. Kami cocok kebetulan dalam hal ini dengan Kang Deddy. Kita akan dukung. Kami kawal. Walaupun dengan berbagai jalan liku-liku yang ada gitu. Itu keseriusan kami Kang Deddy. Ya Gitu jadi kan? intinya itu Bu ya, saya minta maaf pada semuanya belum bisa memberikan yang terbaik bagi 7 terpidana. Dan kemudian yang berikutnya ya doakan saja, kita berdoa lah. Allah itu kan akan selalu mendengar pada akhirnya dan selalu akan berikan jalan. Mudah-mudahan ada jalan. Jangan pernah, dulu kan kita nunggu udah berapa tahun ditahan mereka? 9 tahun. Udah 9 tahun. Mereka nunggu 9 tahun sudah menjalani. Mereka menunggu proses ini berjalan kurang lebih 1 tahun. Iya. Kita berapa PK ini? Sudah 9 bulan. Ya, taruhlah 1 tahun dengan proses sebelum Ya, PK. Kita nunggu 1 tahun dan penantian yang 1 tahun ini belum berhasil. Ya kita berjuang lagi. Masih ada waktu karena ini harus diperjuangkan sampai bebas. Jadi Pak Presiden saya pikirkan harus turun tangan. Iya, nanti tugasnya Pak Oto Wamenko. Kan tugasnya untuk menyampaikan. Punya kapasitas soalnya Ketua Peradi yang jadi Wamenko ini punya kapasitas, kemudian punya otoritas dan punya bobot yang cukup untuk menyampaikan problem ini secara utuh kan. Kita kan belum tahu juga apakah semua orang tahu enggak sih utuh kasus ini, kan tidak semua orang tahu. Mudah-mudahan semua orang nanti tahu utuhnya kasus ini. Nah, Mas, ada yang diomongin? Ya, kalau saya sih terima kasih aja lah sama Pak Haji Deddy Mulyadi. yang selama Saya belum ini- terima kasih, belum membuat yang terbaik. Enggak apa-apa Pak. Pokoknya saya sih kasih. berterima kasih udah banyak membantu terus sama tim Peradi, terutama rekan-rekan Pak Jute
semuanya itu aja. Iya. Ya Bu, mohon maaf ya. Mudah-mudahan Bu jangan putus asa, pasti ada jalan. Bapaknya Sudirman ini baru kehilangan. Bapaknya sudah meninggal kemarin ya. Ya. Iyalah, mudah-mudahan. Saka ya, doain teman-temannya ya. Kita terus, mudah-mudahan ada jalan. Yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Ya Bu ya. Semuanya saya mohon maaf. Ya, gimana? Kebaikan ini kapan selesainya, Pak? Kenapa? Kebaikan ini kapan selesainya untuk anak-anak dan keluarga semua? Ya, nanyanya jangan sama saya, nanyanya sama proses. Kalau kita kan dari sisi proses prosedurnya kan sudah ditempuh. Kita PK bersidang sampai selesai, sampai putusan. Dan Pengadilan. semua yang terbaik. Seluruh warga Indonesia memberikan dukungan. Ya, pada ujungnya hakimnya memutuskan beda. Ya jangankan setingkat kita, setingkat presiden aja nggak bisa intervensi hakim kadang-kadang. Kan negara saja sering kalah di Mahkamah Agung. Negara bersengketa sama swasta. Negara sering kalah kalau di Mahkamah Agung. Kan gitu. Yang pasti kita terus tetap Ya kita berdoa lah. Kan saya bilang kan mudah-mudahan ada novum baru. Ya kan selain novum baru mudah-mudahan nanti ada upaya amnesti atau abolisi. Itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tapi kalau bagus sih dorong novum baru ya. Kita buktikan mereka tidak bersalah. makanya saya sama Pak Jutek dan rekan-rekan Semangat aja terus. Kasus ini nggak boleh hilang ditelan zaman. nggak boleh. Ya dia harus terus karena Kita tuh harus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. nah, karena ini sesuatu yang sangat mencidrai hukum di Indonesia. Orang tidak bersalah dipidana seumur hidup. Di zaman era Pak Harto saja Sengkon dan Karta bisa bebas. Itu di era Pak Tanpa Harto. sidang PK itu. Tanpa sidang PK. Ketika Gunel itu mengaku di penjara, dia pembunuhnya itu langsung dibebasin dulu tuh. Nah, itu sama dengan saya pembunuhnya langsung dibebasin. Saya berbohong. Nah, ini belum langsung dibebasin. Ini ada yang melihat kecelakaan, ada yang mengaku bahwa itu disuruh bohong, rekayasa kasus, gitu Sudah kan? ngaku. Sudah ngaku, masih dibilang nggak ada novum. Saya Padahal bingung saya. PK itu lahir dari peristiwa Sengkon dan Karta, di mana ada pembunuh yang mengakui. Nah ini landasan PK-nya sudah ada, dasar PK-nya, tapi belum bisa dibebasi. Ya sudah, mungkin belum waktu. Nah, kita tunggu waktunya ya, Bu ya, semangat semuanya. Mudah-mudahan. Saya nggak akan lupain Ibu semua kok, ya kan? Insya Allah. Kan nanti saya sering kantor di Cirebon, bisa ketemu Ibu dan Ya, Bapak semua. kita juga nggak pernah lah ngelupain Bapak. Walaupun nanti Bapak apa jadi apa Kita saling sekarang melupakan lah. ini aja gubernur aja fokus kan nanti kalau di situ bisa ketemu sama ibu. Saya kan kantornya di Cirebon 1 minggu, bisa ketemu sama ibu, bisa menengok mereka yang di dalam karena di Cirebon. Ya, saya sekali lagi mohon maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan saya sebagai orang yang mensupporting dan kemudian Pak Jutek dan kawan-kawan sudah memberikan yang terbaik. Ini beruntung punya pengacara yang betul-betul ikhlas membantu karena orang lain kan banyak juga ketika dibantu yang dibantunya jual rumah jual kebun. Ibu kan selama sama kita nggak jual rumah jual kebun, bisa makan bisa bekerja ya. Jutek ya. Oke ya, mohon doanya bagi seluruh warga Indonesia, semoga ada jalan bagi 7 terpidana, semoga kebenaran menemukan jalannya dan kita yakini bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalannya, tinggal kapan waktunya. Kita tunggu dan terus bekerja dalam setiap waktu untuk mencari bukti baru. Siap, Pak. Ya, Bu. Siap. Ya, kerja terus. Ya, Bu ya. Ya, mohon maaf banget ya, Bu ya. Kami minta maaf ya, Pak. Ya Pak, pokoknya sehat juga ya. Ya. Pokoknya yang sehat ya, sehat. Ya Pak. Apa?